Kalau kalian lihat video ini dan ini, itu adalah beberapa hari sebelum Dina Oktaviani kehilangan nyawanya. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Ternyata kardus besar tersebut isinya adalah sosok perempuan. Tersebut dievakuasi dalam keadaan tanpa busana. Dan videonya tersebar luas di sosial media. Malam itu Dina dicek, dibekap, tubuhnya dilemahkan. Sampai akhirnya dia nggak bisa lagi melawan. Yang lebih bejaknya, pelaku juga korban bahkan pada saat Dina sudah tidak bernyawa lagi. Dina Oktaviani ditemukan tidak bernyawa tepat di hari ulang tahunnya yang ke-21 tahun. Ulang tahun yang harusnya penuh doa dan kebahagiaan malah berubah menjadi headline di hampir seluruh media dan portal berita. Gak sedikit dari kita yang mikir bahwa tempat kerja adalah tempat yang aman dan menyenangkan. Ada teman untuk mengobrol, ada atasan yang untuk mengajarkan kita, sampai ada rutinitas yang kita biasanya udah hafal luar kepala. Tapi ternyata di balik seragam yang rapi dan senyum sopan di balik meja kasir, bisa jadi ada sesuatu yang kelam. Yang bahkan gak pernah kebayang sebelumnya hal itu akan terjadi. Ini adalah kisah tentang Dina Oktaviani, seorang pegawai minimarket yang harus kehilangan nyawanya di usianya yang baru saja menginjak 21 tahun. Dina Oktaviani adalah seorang perempuan muda yang meniti karirnya dengan bekerja di sebuah minimarket yang berada di rest area kilometer 72A, Tol Cipularang, Purwakarta. Dina dikenal sebagai orang yang sopan, ramah, tidak neko-neko dan sangat rajin bekerja. Selain bekerja, ia pun sembari kuliah di salah satu perguruan tinggi di Karawang untuk mengejar gelar S1-nya. Awal Oktober lalu, sekitar tanggal 5 Oktober 2025, Dina dikabarkan menghilang tanpa kabar. Nggak ada yang tahu dia di mana, hingga 2 hari setelahnya, yaitu 7 Oktober 2025, warga yang sedang beraktivitas di sekitar Sungai Citarum, tepatnya di Desa Curug, Kecamatan Klari, melihat sesuatu yang mencurigakan mengapung di sana. Jelas warga kaget, karena ternyata itu adalah sosok perempuan yang dibungkus dengan kardus besar. Kita bisa lihat detik-detik penemuannya di video ini. 21 tahun, ditemukan meninggal mengapung di Sungai Citarum, Karawang. Awalnya, warga sekitar yang melihat sosok tubuh di sungai Penemuan jasad tersebut langsung ramai, dan warga langsung melaporkan pada polisi setempat. Karena mayat tersebut ditemukan tanpa identitas. Setelah jasadnya dievakuasi, polisi langsung melakukan identifikasi kepada jasad tersebut. Melalui pengecekan sidik jari, diketahui bahwa ternyata jasad itu adalah sosok Dina Oktaviani. Dan yang tak kalah mencengangkan adalah ia ditemukan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-21 tahun. Bayangin aja, ulang tahun yang harusnya penuh doa dan kebahagiaan malah berubah menjadi headline di seluruh media dan portal berita. Setelah ditelusuri, ternyata Dina oleh atasannya yang bernama Herianto di kediamannya di daerah Purwakarta. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Dina seringkali curhat kepada atasannya tersebut. Curhat perihal galau tentang percintaannya. Nah, disinilah semuanya mulai kacau. Si pelaku yang tadinya cuman atasan, mulai sering komunikasi secara pribadi sama Dina. Dina mungkin gak sadar kalau curhat itu menjadi pintu buat sesuatu yang jauh lebih gelap. Tanggal 5 Oktober 2025, Dina diminta datang ke rumah Herianto.
Katanya Dina mau dikenalin ke orang pintar supaya Dina bisa lupa sama mantannya. Kedengarannya aneh, tapi Dina tidak menaruh curiga sama sekali. Dia percaya aja karena dia mikirnya itu kan atasannya sendiri. Orang yang dianggap Dina bisa dipercaya karena tiap hari dia temui di tempat kerja. Tapi menurut teman dan keluarganya Dina, mereka menyampaikan fakta kalau malam itu Dina tidak datang karena perkara orang pintar. Tapi Dina terpaksa datang ke Purwakarta untuk mengambil kunci brankas minimarket yang berada pada pelaku, yaitu Herianto. Tapi beberapa waktu sebelumnya, sang pelaku Herianto juga sudah beberapa kali mencoba untuk meminjam uang kepada Dina. Tapi Dina tidak pernah menggubris itu. Selain itu, menurut beberapa rekan korban, si pelaku juga diketahui memendam rasa kepada Dina. Padahal dia udah punya anak dan istri. Tapi itu nggak pernah digubris sama Dina. Karena nyatanya Dina tahu bahwa sang pelaku sudah mempunyai istri. Nggak ada yang nyangka kalau malam ketika ia datang ke tempat atasannya adalah malam terakhir di mana Dina bisa menikmati oksigen dunia yang Tuhan ciptakan. Malam itu Dina dibekap, tubuhnya dilemahkan. Sampai akhirnya Dina nggak bisa lagi melawan. Yang bikin hancur, pelaku juga korban. Dan tindakan bejat itu dilakukan saat Dina sudah tidak bernyawa. Setelah yakin korban sudah tidak bernafas, Herianto membungkus tubuh Dina pakai kardus besar kayak barang bekas dan menaruhnya di rumah. Besoknya, Herianto mulai berpikir untuk menghilangkan jejak. Dia kemudian menelpon dua temannya, yaitu Otoy dan Robi. Mungkin saat menelpon, dia tuh bilang gini kali ya. Bro, bantuin gue dong untuk ngebuang kardus sampah. Karena kalau sendirian gue nggak kuat. Mungkin seperti itu cara berbicara Herianto kepada kedua temannya. Dua temannya tanpa perasaan curiga langsung membantu. Mereka pikir itu cuma barang bekas yang mau dibuang ke sungai. Padahal di dalamnya ada manusia. Herianto, kalaupun kamu keluar dari penjara, semoga kamu membusuk di neraka. Mereka kemudian mengangkat kardus tersebut ke mobil. Lalu kemudian kardus tersebut dibuang ke Sungai Citarum. Setelah dari itu mereka pulang dan gak pernah tahu kalau ternyata di kardus tersebut ada manusia. Tapi perbuatan bejat tidak selamanya bisa ditutupi. Polisi yang akhirnya berhasil mengidentifikasi korban, lalu mengecek semua jejak digital, termasuk CCTV, dan akhirnya mereka mengarah ke satu nama, yaitu Herianto. Guys, kalau kalian lihat di video ini, pada saat dibuang dia mengenakan pakaian apa? Jaket sama seragam, Pak. Jaket sama seragam. Itu orang sendiri semuanya. Itu, ringan, Pak, kalau Dina enteng. Enteng, diangkatlah. Mohon maaf, intinya enteng tuh masih ke terlihat jelas betapa Herianto berbicara tanpa perasaan bersalah. Waktu ditangkap, Herianto tidak mengelak sama sekali. Dia mengaku sudah membunuh dan memperkosa Dina di rumahnya sendiri. Motifnya, pelaku mengaku karena terdesak ekonomi, karena butuh uang nggak lebih dan nggak kurang. Tapi dari jejak kasusnya, banyak yang yakin bukan cuman itu motifnya. Ada rasa obsesi dan mungkin juga fantasi yang nggak wajar terhadap korban. Sekarang Herianto resmi jadi tersangka dari dan juga pasalnya berat banget. Bisa kena hukuman mati. Sementara kedua temannya, Otoy dan Robi, masih diperiksa oleh polisi. Katanya sih mereka benar-benar nggak tahu. Kalau ternyata hasil penyelidikan menunjukkan kalau benar-benar mereka nggak tahu apa-apa, ya mereka juga berarti korban dari tipu daya sang pelaku, yaitu Herianto. Luar biasa. Sebenarnya sang pelaku ini dikenal baik di lingkungannya, bahkan juga di keluarganya.
Ayah pelaku yang tahu sampai menangis dan tidak percaya kalau anaknya bisa melakukan ini semua. Kasus ini jelas menjadi sorotan publik. Dina bukan hanya meninggalkan duka di Purwakarta, tapi juga di Karawang, tempat di mana dia berasal. Keluarga Dina berharap kasus ini bisa diusut tuntas, dan pelaku juga bisa dihukum seberat-beratnya. Karena nyatanya bukan cuma nyawa yang dihilangkan, tapi ada harapan yang juga turut dilenyapkan. Dan aksi pelaku pun bukan insidental, tapi sangat terskema. Kasus ini menunjukkan batas tipis antara tempat kerja dan tempat berbahaya bagi perempuan. Tapi bahaya bukan cuma mengintai kaum perempuan. Bahkan ini juga bisa mengintai siapa saja. Sekarang publik cuma bisa menunggu keadilan. Semoga hukum benar-benar berjalan dan semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Citra dari Mix Versi B pamit undur diri. Kalau kalian suka sama video-video kita, boleh tekan like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi.